Ya, jadi lu rasa uronyo, perkara uronyo rakyat Aceh menyalahkan pihak pemimpinnya hak. Anjir tak biarkan, mau tidak biarkan kada tuai. Tapi mau dengan tak salahkan juga kasih mikir keroi. Karena bukan memang tugas urungnya. Dan di katanya rakyat sebenarnya, tak salahkan urungnya untuk keselamatan urungnya sih. Bet tempat dicaci maki gitu tapi. Ya menang. Pihak-pihak lagi relatif dari eksekutif hendak terang kepada bangsa Aceh. Maka bangsa Aceh urunnya kan jadi penasaran. Tip-tip punan gedang dengan put gedangnya punya benderan mencih dalam gunung memendera kanun kana undang-undang kana nyolah yang jadi perkara urunnya tidak terbukanya perkara MOU kepada bangsa Aceh sehingga mengakibatkan tanyo lagi nyo oleh nyandang selapih itu pekan urunnya dah bergahabar di gedangnya lagi nyo. Dikarenakan orangnya tip-tip 5 tahun sega gedang atau pediung pilih lu pilih partai PA dengan partai PA partai perjuangan partai PA ada bendera partai PA cok nanggro pulang maka tu bantah lagi-laginya bukan ada pegahaba yang lagi-laginya karena pekan pernah tabi kesempatan kepada urunyan heboh periode yang dulu dalam kan urung pura-pura Dr. Andes pangkat Zengnya Abdullah kan urung cilet-cilet Irwandi Yusuf kan urung cilet-cilet dosen olehnya lom sosok yang dulu disangkan urung pura-pura memang urung cara. Yang jadi sesal bagi pada masyarakat orangnya kenapa tidak diberitakan kebenaran kepada bangsa Aceh. Nyulah yang menjadi urangnya pembodohan rakyat Aceh. Yang menandang gumus dia. Olehnya lom perkara-perkara partai urangnya kepegah ke perjuang mengunci PA kena dalamnya salah. Karena mandum urangnya anggota legislatif dan eksekutif urangnya yang ada di Aceh berhak memperjuangkan hak Aceh. Berangkat sama mentah, boh dari partai nasional, boh dari partai lokal. Jadi tidak ada kekhususan di sini. Ya, jadi jangan salah-salah persepsi. Ya, sehingga uronyo dengan tutu-tutu yang lainnya mengakibatkan uronyo bahwa tadi huru lain hanya berbobot untuk perkara MOU. Di dalam partai, seolah-olah cuma partai PA nyolah yang tersalahkan. Ya, Mbak, arti kata uronyo berpolitik. Kalau memang ingin berpolitik partai, berpolitik dengan secara yang sehat. Urunnya yang terjadi di lapangan urunnya Tuku Mustir bahwa tadinya nak intervensi daripada pihak-pihak tertentu urunnya harus pulang, harus pulih. Ini dasar pun urunnya si orang saya hana pilihnya jadi dari Nangroce. Si pulang, si pengiana, kamu nak? Pengiana. Pengiana cawannya langsung kun. Pakai dah pegang mana? Gelung pernah ikut di Belanda. Ilung mana Tuku Mustir? Ilung pernah lo ikuti sosialisasi MOU dalam tahun 2007. Daya habu wahab dicu namanya salah watenan yang pembicara haji termasuk daripada komando Piro sampai salah. Kepegah meno cara berpolitik. Cara berpolitik uronyo dengan Indonesia digitannya memandung partai uronyo bergabung. Partai lokal bergabung merebut suara rakyat. Jangan lari kepada Indonesia untuk watenya yang bersaing ragam dengan RI saja watenya. Untuk sabuh periodenya. Ya, menandan di sini kepegalom tentara Aceh merdeka tidak boleh berpolitik karena urusnya sikap urus A1. So teman yang berpolitik ya rakyat Aceh. Ya, suara-suara yang memang kurang mendukung kemenangan di kata politik ini. Nah, katanya bacalah nak ke dua-dua draw dalam sebuah daerah. Jadi lu saya tinggal lu ngotot di saat sosialisasi MOU dan terjadi di lapangan. Olehnya pakai tersalahkan pihak urusnya. Pihak urusnya kan urusnya pelaku penanggung jawab. Nya di dalam MOU yang lungkeun yang bersalah 5 orang. Malik Mahmud, Bahtiar Abdullah, M Nur Juli, seorang almarhum Zero termasuk 5 orang oleh dari pihak Indonesia dan dari pihak Mati Arisari. Jadi urusnya tugas ini menyelesaikan perkara MOU. Contoh Bahtiar Abdullah urusnya kalau memang menyatakan bahwa MOU-nya hana betul, dia pekan geplung urusnya dari kebenaran. Seharusnya orangnya geplung Bahtiar Abdullah kepada rakyat, kepada bangsa Aceh. Geputrang bahwa perkara MOU-nya katanya KTJP kembali oleh pihak Indonesia. Bukan plung orangnya bentuk organisasi baru. Agak contoh orangnya Majelis Bahtiar Abdullah bergabung dengan Majelis GAM. Yaitu Dengkum Sanatiro selaku pimpinan. Dan ada pegahaba juga orangnya. Tanpa berdebat juga ngurunnya. Kalau memang urun-urunnya benarkan bahwa sanji MOU-nya telah menyelenceng daripada perjuangan. Pekan urunnya nanti kembali kepada rakyat.
Kepu ya petrip-petrip ke 18 tahun kah. Ya, mana lagi drone tanya si telah di pukahan atau banu atau pakai ban, tak benar. Dan itu tak kesampingkan di lihat sana. Ini yang terjadi di Aceh lah kaya. Ya, so yang bertanggung jawab di Aceh urunnya. Mesti ya pegah bawa sandi PA urunnya. Oh, tak bertanggung jawabkan bawanya. Kiban komitmen ketika urunnya PA terpilih sih. Ya, hai diselesaikan. Pusia PB dari Nanggro Aceh mengatakan ada pemenang di Bandung. Ya, jika lagi yang sebagai prinsip ji urunnya kalau berbicara MOU. Ya, jadi menurut saya urunyo, perkara urunyo rakyat Aceh menyalahkan pihak pemimpinnya hak. Anjir tak biarkan, mau tidak biarkan kada tuai. Tapi mau dengan tak salahkan juga saya mikir keroi. Karena bukan memang tugas urunnya. Dan di katanya rakyat sebenarnya kita salahkan urunnya untuk keselamatan urunnya sih. Bet tempat dicaci maki tapi. Ya menang. Bet sampai di salah haji di bandar tak pegah. Kalau ia mengerau. Katanya tetap perkara perjuangan, perkara MMN. 17 cikurang nanang hotel ke puput sampai tok 2005 ngode mantang na gedanya kecuali hanali gedanya ketika kada ada punyan bahwa sandi salah apa ada putrang dulu lagi nya Ayang lagi lum pegah menua kembali kepada dasar. Contoh lagi bang kumbang pegah mungkin seperti mualim na gerak adanya long ya tuntut kembali tahun 2000 pada 2011 pegah menua kan dalam halnya. Okey. Tetapi bila kembali kepada dasar bang kumbang kita nyu hotel perjanjian hanya damai kan cik katalah. Pakal halu katalah. Menurut perakan perspektif pandangan daripada perakan Tuku Nur Juli dan juga Bang Bahtiar Abdullah. Damainya adalah jalan cok merdeka itu yang pertama. Setelah perjanjian damai, engkau menyatakan bicarakan MOU kan ada ulang ada yang kata pegah tapi memang kada ulang lah melewat kembang kan. Jadi pakal lu pegah lagi kan. apakah ada dasarnya kemudian kan apakah ada dasar karena memang punca permasalahan Aceh tetap MOU hana lain. Karena perjuangan berakhir dengan perjanjian. Jadi ini nanda sarji. Kalau masalah perekonomian rakyat, ronyo segolom gemuk perang juga perekonomian rakyat aman menteng. Partai nah pemerintahan nah yang itu kan. Tapi bu yang kata pebut ronyo tanggung jawab. Karena menurut pegati ibu sekecil apapun dapat pebut tetap dapat tanggung jawabannya baik dunia maupun di akhirat. Kebenar. Oh, jadi kan bicarakan dalam lagi hal perang cubang berahno. Long kan halau ulah atas kan bicarakan kesalahan bang bunyo lagi mau bang bicarakan hanya lebih ke kecolongan kan. Jadi setelah perjanjian damainya Nur Juli gua kena Aceh sebab Bang Baktiar juga na posisi di Aceh. Maaf ada pegah setelah perjanjian damainya kata ulang lo kembali pihak internasional malah ditron pihak UN ditron selama 6 bulan kuno Aceh dia kalian situasi dan kondisi rakyat Aceh setelah pasca damai. Tapi apa yang terjadi di Aceh? Merpah-repah kursi gubernur, merpah-repah kursi dewan, itu yang terjadi. Jadi yang dipikir oleh UN, oleh perang awak internasional yang diturun kuno Aceh, 6 bulan diturun pertama. Secara bahasa dia bukan. Berarti kakak, ayahnya kabareh damainya Aceh perang RI enggam, kabareh berarti kaman berarti kursi karena kursi gubernur kali tak berparpah karena kursi perakan di parlimen pada pera karena dipantau oleh UN. Pusing-pusing UN lu bukan motor putihnya karap ia urang lom perakan dia damai. Tiang radio karap tro bau nyan ban ukuran kan diawasi perakan perjanjian damai. Ikalan perang jadi Aceh, rupa ji awak Aceh perleh ke kursi gubernur, perleh ke kursi dewan. Nyo kan menurut lon yang kalung kaji, yang kalung pelajari hanya bakumba. Jadi lian 6 bulannya itamah lom. UN pernah dengar di Aceh, laganya lom. Kenapa kan masanya juga Bang Irwandi menjabat sebagai gubernur Aceh kan olehnya. Bang Irwandi olehnya di DPRA juga 49 kursi dikuasai oleh partai hanya Danyo Aceh, partai Danyo. Partai kita nyorai Aceh emang yang kuasai parlemen. Ini Aceh dipusing ke noi, pusing ke tujuan awaknya padahal di negara negara. Tapi seandainya setelah pasca damai, partai-partai tokoh-tokoh ataupun petinggi memikirkan kembali, nyotanya baik ngendame, karena sesuai lagi dengan lebang hanya Nur Juli, lebang Bahtiar Abdullah, MOU-nya untuk jalan merdeka. Baik ya pergi ke kursi gubernur, baik ya pergi ke kursi dewan. Rohna awaknya inovasi. Hai bukan masalah, tak salahkan musuh pihak mu'alim yang karuar beleh belah, lo rasa akan terlambat. Karena nota kesepahamannya, na limit watai aja.
Ya, maka ke baik tak dengar MOU-nya tapi tak pelajari, tak fahami sama-sama seluruh bangsa Aceh akan terdapat berarti nak limit Aceh, nak masa dan nak larangan-larangan tertentu. Maka kelun begah kecolongan dari pertama hanya akan terjadi. Dari pon lia damai akan terjadi kecolongan yang banyak tinggi dah. Yang perlea awal UN, perlea dari perakan Eropah, perlea dari perakan internasional bahwa di Aceh berarti baik itu damai. Tapi kannya ni yang terjadi di Aceh, merepah kursi. Hana apakah merepah lain le, merepah kursi dia bukan. Membeli kita bicarakan merepah lain bang. Justru karena kecolongannya, maka lun ulang kembali, orangnya lun secara pribadi, boleh bicarakan perkara MOU putir MOU-nya. Karena bila kita baca judul sit kaken ju banyak judul. Tetapi orangnya lebih menyelon pribadi ke solusi sebagaimana lagi yang kau pegah le Masri buno hanya mati awal. Solusi dia yang lebih ada fikir. Punya gaduh tak bahas masalah MOU-nya jika lagi nyo kesalahan pertama kali. Maka ke lagi buka pangkumbang merupakan yang belum masa gede. Ya memang hana lagi tak harapkan, hana lagi tak inginkan. Maka hanya terjadi perenyahan hanya dari long kurungan. Pe hana tabe adapun pe kamerasanyo dinya pengen. Dia yang pengen hanya dona. Menanlah pertanyaan long. Jadi kesalahan kan pertama gebedah mualimnya kan ka terlambat dia tadi. Pakan hana khawatir pun rumah tangga pihak hanya internasional di dalam. Menan perakan ino tayang laki Pak Masri le. Ya, terima kasih. Luar biasa pemandangan kan. Cuman mana lagi? Yang harus tak pahami dulu, walaupun mana mungkin agak bengu tak bahas tentang masalah betul-betul MOU kan. Tetapi perlu kita review ulang sih. Karena kan orang nak mupat kan. Yang harus ada yang bahwa pimpinan GAM untuk keputusan mendamainya adalah pilihan. Dalam artian kan menyerah, kan giat laki mendamai, akan tetapi pilihan. Dan juga kan berhenti dari berjuang. Tetapi kan merubah pola perjuangan dari bersenjata, kemudian dari cara-cara politik. Nah, ketika memang takalan dari konsep dasar MOU Helsinki ya, baik secara tersurat dan tersirat, sebenarnya kan punya legal standing yang sangat kuat kan, karena melalui konsep MOU-nya yang dirangkum dari berbagai para pakar, termasuk orang yang terlibat, Johan Christensen, penantian. Dapat padiro lah penasihat GAM luar Nanggro kan, yang bahwa konsep dasar MOU-nya jalan Aceh menuju kepada M. Mungkin napet poh jalan lagi, kita yang terpilih lagi. Mungkin M pertama adalah merdeka, lagi agak Liur Juli maupun Bang Bakar Abdullah. Tapi merdeka Aceh terlepas daripada NKRI kan. Yang kedua, yang kedua mungkin sebagai negara mandiri dengan model Aceh yang berbeda federasi bagian kan, negara bagian, tetapi model pemerintah yang berbeda dalam sistem pemerintah Indonesia yang lagi. Kemudian pilihan jalan yang kelih makmur, tetap dalam NKRI tapi dengan kewenangan dan dengan dana-dana OSUS yang digulirkan ke Aceh, rakyat akan hidup sejahtera kan? Atau memang tanya ketika memang pilihan pertama gagal, pilihan M kedua gagal dan pilihan M ketiga gagal, maka terpaksa kita pilih M yang keempat, yaitu meramah. Kan? Jadi horot jalan kan yang salah satu pertanyaan kan, horot jalan dan menuju kepada tanya. Jadi naleboh fase yang harus kita lalui pada saat masanya, terutama di saat masa transisi, di mana posisi GAM pada saat matang kuat, orang Aceh matang bersatu, elemen ulama, elemen mahasiswa atau daripada aktivis, yang secara emosional karena baru keluar dari konflik, yang pastikan dukungan terhadap dan keinginan untuk merdeka kan sangat kuat. Kemudian yang fase yang kedua, fase pertama yaitu jalur independen. Bahkan harus dilakukan jalur independen karena memang dia perlu menguasai Aceh di level kekuasaan eksekutif.
Jadi 2008 karena urutannya kalau menang partai politik, Juanda rata rebut bupati, wali kota beserta plus gubernur. Ya. Kemudian fase yang kedua adalah partai lokal. Jadi partai lokalnya yang kita pahami partai lokalnya adalah hanya sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan. Tujuan adalah untuk merebut kekuasaan seat di parlemen. Ketika memang menguasai parlemen, akan menguasai eksekutif dan juga akan menguasai sebagian daripada yudikatif, termasuk sistem maupun anggaran Pak Jaroro. Jadi datur rokro. Nah, sebenarnya pada tahun 2008 lagi pegah le Tuku Musdir Bono, pada saatnya pihak pejuang akan menguasai 16 boh kabupaten kota plus gubernur. Kemudian pada 2010 melalui partai lokal mampu menguasai 40 boh kursi di DPR. Kemudian sebagian besar di tingkat DPRK kabupaten kota. Kemudian menyatakan dari sistem pemerintah Indonesia yang menganut trias politika kan secara de facto Aceh Pak Jarwo Runanyo pada saatnya pada masa transisi. Nah, ketika memang lagi karena ada wabah fase yang terlewatinya, maka kan baru menuju kepada fase yang kedua yaitu self government, yaitu pemerintah sendiri dengan kewenangan yang karena dalam undang-undang PA-nya, walaupun tak pahami undang-undang PA-nya juga yang hanya sesuai dengan MOU Helsinki. Cuman lagi tunggu Haikal Afifa pegah pekan pada saat perancangan undang-undang PA-nya 2006 yang dirumuskan oleh DPR RI. Dan hana sokawal, hana yang mengawal, sehingga kan butir-butir MOU-nya dipreteli dalam undang-undang PA. Karena ketika memang butir-butir MOU-nya hanya didelegasikan dalam produk hukum konstitusi Indonesia, yang pasti hanya dijalankan kelengan. Nah, jadi dari undang-undang PA sebagai leg spesialis ya, sebagai aturan khusus undang-undang khusus di Aceh dengan sistem self government, tanya orang Aceh mengurus rumah tangga kero. Selain daripada nambah kewenangan pusat, yang adalah kewenangan tanyo. Cuman kembali kepada konsep awal bahwa karena tanyo memang berjuang dalam ruang politik yang pasti politiknya kan tiga pengaruh. Ketika memang pengaruh tanyan kuat, maka akan talu nasional. Tetapi ketika memang talu pengaruh, talu strategi, maka akan dimenangkan dego. Jadi makanya kan menurut lo memang tentang proses implementasi MOU Helsinki yang pada sekalian secara objektif, pada sekalian dari berbagai sudut pandang. Jadi cuma menyalahkan kurung terorisik ataupun menyalahkan pemerintah pusat. Tetapi dalam hal ini menurut akala mendua pihak salah sih, termasuk tanya orang rakyat Aceh juga salah. Jadi tapi pekan yang lagi katakanlah hana berjalan yang lagi tak inginkan. Jadi menurut Lung tanya dipengaruhi dua buah faktor. Yang pun faktor tanya terjebak polarisasi tanpa tersadari baik polarisasi yang dilakukan oleh pihak luar atau memang prinsip kelakuan roadnya orang Aceh sehingga kan dasarnya kan terkotak-kotak. Punya masa konflik kan ketika memang perjuangannya kuat karena menyatu heboh elemen nah elemen sipil, elemen GAM paling raya, kemudian juga elemen ulama. Tetapi kan ketika memang dalam ruang politik, tanya kan terjebak polarisasi yang habo. Yang kedua, orang tanya ketika memang kita mau dalam kekuasaan, baik di DPR maupun dalam pemerintahan, kan bagasat terjebak pola pikir pragmatis. Sehingga dua buah faktornya, sehingga menyebabkan bargaining position tanya di mata pusatnya makin hari makin lemah.